Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Sanggapta Melila dengan rekan saya. Saya Mustafa Abdurrahim. Dan saya Reno Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir RPL kami dengan nama proyek Kesdik. Nah, Kesdik sendiri adalah aplikasi sistem kasir digital berbasis web yang dibuat untuk membantu proses pemesanan menu, pengelolaan stok, transaksi, dan laporan penjualan pada rumah makan 4SR. Pada tahap akhir ini, aplikasi kami sudah tidak hanya berjalan di server lokal, tetapi juga sudah berhasil dideploy ke server cloud menggunakan platform Railway. Railway kami gunakan sebagai platform deployment karena mendukung proses deploy aplikasi Laravel secara praktis, terintegrasi dengan GitHub, dan memungkinkan aplikasi berjalan secara online. Dengan deployment ini, aplikasi dapat diakses melalui URL production, bukan hanya melalui localhost pada tahap sebelumnya. Deployment pada tahap sebelumnya, kami masih berfokus pada menjalankan aplikasi secara online. Namun pada tahap akhir ini, sistem sudah dilengkapi dengan database, fitur admin, fitur pelanggan, pengelolaan pesanan, transaksi, laporan, serta pengaturan sistem. Dengan demikian, deployment akhir ini menunjukkan bahwa aplikasi Casdik 4SR sudah berada pada kondisi 100% fitur utama. Lalu penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari infrastruktur dan konfigurasi backend pada deployment akhir aplikasi kami yaitu Casdik 4SR, di mana aplikasi ini tuh dibangun menggunakan Laravel sebagai framework backend, PHP sebagai bahasa pemrograman utama, dan MySQL sebagai database-nya. Pada Railway, aplikasi ini dijalankan dalam environment production sehingga seluruh request dari pengguna akan diproses oleh server cloud. Pada tahap akhir ini, kami juga sudah menambahkan konfigurasi database production, yang mana database ini tuh digunakan untuk menyimpan seluruh data utama aplikasi, seperti data admin, kategori menu, daftar menu, stok barang, nomor meja, pesanan, detail pesanan, transaksi, pengaturan toko, pajak, diskon, dan riwayat transaksi. Secara alur, ketika pelanggan membuka link QR pada kode meja, sistem akan menampilkan daftar menu berdasarkan data yang tersimpan di database. Ketika pelanggan mengirimkan pesanan, backend akan memvalidasi data pesanan tersebut, memeriksa stok, menghitung subtotal, diskon, pajak, dan total pembayaran. Lalu akan menyimpan data tersebut ke dalam tabel pesanan dan detail pesanan. Sehingga setelah pesanan berhasil dibuat, stok menu otomatis berkurang. Pada sisi admin, semua fitur seperti tambah menu, edit menu, hapus menu, upload gambar, tambah kategori, tambah meja, proses pesanan, riwayat transaksi, cetak strak, ekspor laporan Excel, serta pengaturan profil toko sudah terhubung dengan database. Jadi, data yang dikelola oleh admin akan tersimpan dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan membawakan pada bagian 3 yang menjelaskan tentang integrasi GitHub serta proses update aplikasi pada Railway. Di aplikasi Casdik 4SR ini sudah dihubungkan dengan repository GitHub. Dengan integrasi ini, setiap perubahan kode yang sudah selesai dikembangkan dapat di-push ke GitHub, lalu Railway akan melakukan proses deployment ulang secara otomatis. Proses ini dikenal sebagai CI atau CD, yaitu Continuous Integration and then Continuous Development. Melalui proses ini, tim tidak perlu mengunggah file secara manual ke server. Setiap update fitur, perbaikan, bug, atau perubahan tampilan cukup dilakukan melalui Git. Kemudian Railway akan menarik source code terbaru, membangun ulang aplikasi, dan menjalankannya kembali di server production. Lalu aplikasi yang telah dideploy bukan hanya tampilan statis, tetapi sudah menjadi sistem kasir digital yang berjalan penuh dan terhubung dengan database. Berikutnya di bagian 4 akan dibawakan kembali oleh pemateri pertama kita tadi. Saya akan mendemonstrasikan aplikasi Casdik 4SR. Di bagian awal, kita akan masuk ke bagian customer untuk memesan menu. Di sini, customer bisa melakukan pemesanan menu yang sudah tersedia. Lalu di sini juga ada tentang kami.
Ini merupakan background dari rumah makan 4SR. Misalnya kita akan melakukan pemesanan es jeruk dan nasi ikan bakar. Di sini ada ringkasannya. Nah, sebelum kita membayar, kita perlu dulu memilih nomor meja. Saya pilih meja 1. Nah, di sini juga bisa menambahkan lagi jumlah item yang mau kita beli. Lalu ada subtotal dan PPN. Untuk pembayaran, kita hanya menyediakan pembayaran tunai berdasarkan eh, permintaan mitra. Lalu bayar. Nah, setelah itu produk berhasil ditambahkan. Lalu untuk dari sisi admin, kita akan login. Nah, di sini ada beberapa fitur yang kita kasih. Ada menu. Di sini menu itu ketika pelanggan sedikit, jadi dia bisa langsung memesan di kasir atau pelanggan yang masih awam. Jadi kita tidak semua pemesanan menu itu dilakukan directly oleh customer, tapi bisa juga memesan langsung ke kasir gitu. Di sini sama saja seperti sebelumnya, bisa menambahkan lalu bayar gitu. Lalu di sini ada barang dan stok. Di sini barang dan stok itu ketika menambahkan barang dan jumlah stok makanan atau minuman. Ada tambah barang, tambah meja juga, atau hapus meja, tambah kategori, dan ekspor Excel. Di sini bisa ada aksi edit. Lalu untuk stok dan ya untuk stok ini akan berkurang ketika banyak yang membeli gitu ya, langsung terhubung. Lalu ada fitur riwayat transaksi. Nah, di riwayat transaksi ini di sini adalah rekapan riwayat-riwayat transaksi dari bulan, hari, dan tahun. Lalu di sini ada bisa lihat juga struk struk dari setiap pembelian dan bisa dicetak juga. Lalu ada fitur pesanan. Nah, pesanan ini bedanya dengan riwayat transaksi, pesanan ini hanya muncul pada hari itu saja gitu. Jadi ketika sudah update hari, ini akan terhapus dan masuk ke riwayat transaksi ya di fitur sebelumnya gitu. Lalu ada laporan, laporan per periode bisa difilter dari kapan sampai kapan. Dan terakhir ada pengaturan. Sini ada profil toko yang bisa diupdate, ada tentang kita, tentang apa rumah makannya, dan di sini bisa atur diskon dan pajak. Dan di sini data ini untuk ngambil nomor apa membuat membuat seperti ini nomor mejanya gitu ya. Lalu ya itu saja fitur-fitur yang kami tawarkan, yang kami sediakan. Akan saya kembalikan lagi kepada teman saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ariko sudah mendemonstrasikan dari website yang telah kami kerjakan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari deployment akhir kami, yaitu kesimpulannya, pada tahap akhir deployment ini, aplikasi Casdik 4SR itu sudah berhasil dijalankan secara online menggunakan Railway dan sudah terhubung dengan database, sehingga seluruh fitur utama back-end dan front-end dapat berjalan, mulai dari pemesanan pelanggan, pengelolaan menu dan stok, pengelolaan pesanan, transaksi, riwayat, stok laporan, hingga pengaturan sistem. Dengan adanya deployment ini, aplikasi itu tidak hanya dapat diuji di lokal, tetapi juga sudah dapat diakses melalui server production. Hal ini menunjukkan bahwa Cashdik 4SR sudah siap digunakan sebagai sistem kasir digital berbasis web untuk membantu operasional rumah makan 4SR. Oke, selanjutnya akan ditutup oleh teman saya. Oke, alright. Sekarang pada bagian yang terakhir, yaitu bagian penutup. Demikian presentasi deployment tahap akhir dari kelompok kami. Aplikasi Casdik 4SR telah berhasil kami kembangkan dan dideploy dengan fitur yang sangat lengkap. Kami berharap sistem ini dapat menjadi solusi untuk membantu pencatatan pesanan, pengelolaan stok, transaksi, dan laporan penjualan secara lebih rapi dan efisien. Mungkin terima kasih atas perhatiannya.
Selanjutnya akan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.